Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih galau dan panik ya. Dan mungkin hari ini sudah nggak nafsu lagi ngapa-ngapain. Dan aku masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih tetap semangat. Ya kan? Apapun hari ini badai permasalahan yang sedang kita hadapi sudah pasti ada solusinya. Kita hanya butuh waktu dan terus berproses menjadi yang lebih baik lagi. Jadi jangan panik, jangan galau. Untuk masalah hutang di aplikasi pinjol ini akan kita lunasi nanti ketika kita memang sudah memiliki kemampuan untuk membayar. Baik, hari ini tahun 2023, di awal tahun, di bulan Januari, korban yang tidak mampu membayar aplikasi pinjol ini semakin kian bertambah. Bahkan sudah triliunan rupiah dengan jutaan orang hari ini belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan. Hari ini kita berharap banyak aplikasi pinjol yang ditutup. Dan beberapa waktu yang lalu ya diramalkan beberapa aplikasi pinjol akan tutup dan bangkrut karena memang banyak diantara debitur itu yang belum mampu melakukan pembayaran. Dan hari ini itu menjadi doa dan harapan sepertinya. Ya kan? Oke lah, baik. Nah, kita pengen ngebahas tentang hutang di aplikasi pinjol yang mungkin sudah sekian bulan. Yang sudah berlarut-larut. Yang mungkin bunga dan dendanya udah selipat. Padahal kemarin minjamnya 2 juta bang. Dan akhirnya hari ini sudah berjalan sebulan, 2 bulan ya kan, 3 bulan. Dan akhirnya menjadi 4 juta. Apakah itu wajar bang? Iya boleh ya kan. Aplikasi pinjol legal OJK itu boleh membebankan biaya denda dan bunga sesuai dengan peraturan dari OJK ya. Bukan gue yang bilang. OJK bilang boleh ya kan. Untuk aplikasi pinjol legal OJK itu membebankan biaya denda dan bunga sejumlah tagihan pokok di awal. Itu paling banyak. Nggak boleh lebih dari situ. Nah hari ini terkait tentang isu. Ya kan, apakah hutang setelah 90 hari itu tidak boleh lagi ditagih? Jawabannya benar, hore ya kan. Langsung semangat nih gua ngasih informasinya. Tidak boleh lagi ditagih oleh aplikasi. Itu OJK yang bilang, semua hutang yang sudah lebih dari 90 hari tidak boleh lagi ditagih oleh pihak aplikasi. Loh bang, jadi hutangnya akan lunas? Oh tidak ternyata. Ternyata yang tidak boleh menagih itu hanya aplikasinya doang. Hutangnya akan tetap menjadi catatan hutang. Untuk semua aplikasi pinjol yang sudah terkoneksi ke Slik OJK, maka itu akan menjadi catatan buruk untuk kita, ya kan? Untuk yang tak terkoneksi ke Slik OJK, maka kita akan masuk ke dalam data fintech center. Terus maksudnya 90 hari tidak boleh ditagih itu seperti apa bang? Ya banyak yang bertanya-tanya. Gua aja kemarin sempat mikir, wah enak nih ya kan, di tahun 2023 setelah 90 hari nanti hutangnya nggak ditagih lagi. Memang tidak ditagih oleh pihak aplikasi, tapi ditagih oleh pihak ketiga. Sebenarnya peraturan ini menurut aku agak sedikit rancu, ya kan? Tidak boleh ditagih oleh pihak aplikasi, tapi boleh ditagih oleh pihak ketiga. Ini sepertinya akan bertambah kacau nantinya. Kalau seandainya dari pihak aplikasinya yang menagih, ya kita bisa meminta pertanggungjawaban apabila memang mereka melanggar beberapa peraturan. Nah kalau untuk yang di pihak ketiga ini ya belum tentu juga mereka itu memiliki sertifikasi sebagai penagih melalui via telepon ya kan. Hari ini nggak boleh sembarangan menjadi debt collector lapangan. Nggak boleh sembarangan menjadi debt collection atau penagihan melalui via telepon. Mereka itu harus diberi pelatihan dulu sesuai dengan perintah OJK. Nah kalau seandainya nanti ini ditagihkan kepada pihak ketiga. Tentu yang belum mampu melakukan pembayaran ini pernah ya kami dari pihak kesekian. Pihak ketiga, keempat, lima, enam, tujuh. Yang melakukan penagihan kepada kita itu. Nah ini sepertinya rancu ya kan. Kalau seandainya pihak aplikasi saja yang menagih. Nah kalau seandainya mereka melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita bisa menuntut. Kalau seandainya pihak ketiga apalagi yang dia memang outsourcing. Kita mau menuntut dan mengadukannya kepada siapa? Dan hari ini pasti tentu banyak ya. Apalagi kemarin gua dapat laporan di aplikasi pinjol legal OJK. Nah inilah salah satu dampak negatif ketika yang menagih itu pihak ketiga 4, 5, 6, 7. Mereka akan mengirimkan ya pesan-pesan yang menyeramkan tapi nggak jelas pengirimnya siapa dari aplikasi apa.
Nah, sementara kalian itu minjolnya cuma 2 atau 3 aplikasi. Kan gampang banget menebaknya kalau seandainya kita memakai 3 aplikasi. Satu aplikasinya mungkin sudah jatuh tempo, 2 lagi belum jatuh tempo, kan sudah pasti tidak ditagih. Nah, yang mengirimkan pesan yang menyeramkan tadi kan kita langsung berpikiran negatif, bahwasannya yang mengirimkan pesan yang menyeramkan ini sudah pasti dari aplikasi yang kita sudah lewat jatuh tempo. Inilah ribetnya kalau seandainya AFPI tidak segera membereskan masalah ini. Jadi aku berharap kepada AFPI dan OJK untuk membuat peraturan terbaru lagi kepada aplikasi-aplikasi pinjol ini, ya kan, bahwasannya udahlah, nggak apa-apa, aplikasi aja yang menagih langsung kepada debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Nggak usah lagi kepada pihak ketiga, keempat, kelima, keenam. Kenapa seperti itu? Ya, dia di samping nanti kita susah untuk meminta pertanggungjawabannya ketika memang mereka melakukan pelanggaran hukum. Dan yang kedua, ini kan jelas menambah biaya. Aplikasi pinjol akan mengeluarkan biaya tambahan untuk memberikan pekerjaan ini kepada pihak ketiga. Nah, ini kan seandainya kalau bisa kita potong kos atau pengeluaran untuk biaya penagihan ke pihak ketiga 4 ini, maka nanti bunga pinjol kan bisa kita minimalisir lagi. Kita bisa kecilkan lagi. Hari ini 0,4. Kita pengen dan berharap ini bisa menjadi 0,1 atau 0,2 yang kalau dikalikan menjadi 30 hari itu 30%. Nah, kalau seandainya 0,4 dikalikan 30 hari itu udah 12%. Banyak banget itu kalau kita pinjamnya 3 juta udah berapa, coba hitung sendiri, 12% dari 3 juta. Nah, kalau seandainya OJK merubah kembali peraturan ini, ya kan, membolehkan sajalah aplikasi pinjol yang menagih. Sehingga nanti ada biaya yang bisa dikurangi. Sehingga pinjol bisa mengurangi bunganya. Karena hari ini ya serba salah juga kalau dialihkan kepada pihak ketiga. Ya ini tadi banyak masyarakat yang mengadukan tentang kejadian ini di lapangan. Mereka nggak tahu menahu ya pesan ini dari mana. Yang jelas ini penagihannya tentang pinjol. Dan yang seperti gua contohin tadi, mereka tuh pinjam di 3 aplikasi. Yang duanya belum jatuh tempo, yang sudah jatuh tempo itu 1 ya. Sudah pasti kita berasumsi ya kan bahwasannya si pengirim pesan yang menyeramkan ini dari aplikasi yang udah jatuh tempo tadi. Nah, ini kita mau lapornya kemana? Kalau seandainya kita lapornya ke OJK, OJK ya paling nanti tinggal bilang bahwasannya di situ tidak jelas pengirimnya siapa, ya kan? Jadi kita mau nuntut siapa hari ini untuk memberikan pelayanan konsumen kepada debitur yang memang hari ini niatnya bayar, ya kan? Tapi memang karena kemampuan membayar kita hari ini masih cukup minim, ya otomatis ya itulah resiko yang akan kita hadapi. Jadi hari ini setelah kalian tahu resiko tersebut, kalian harus bisa menyiapkan mental. Kalian harus bisa menyiapkan pemikiran yang positif ya, supaya tidak mengganggu dan memberikan efek negatif kepada seluruh dan sisi kehidupan kita hari ini. Ya itu sebuah perjalanan aplikasi pinjol di Indonesia. Kemarin dan video selanjutnya gue pengen nge-share ternyata di luar negeri itu juga ada pinjol dan cukup jauh berbeda, berbanding terbalik dengan pinjol di Indonesia. Di luar negeri itu ada merupakan salah satu kreator juga dan orangnya cukup berprestasi, kemarin bercerita tentang pinjol di luar negeri. Pinjol di luar negeri itu ya memang betul-betul cukup membantu ya kan, dengan bunga yang kecil, tenornya yang lama. Nah ini kita ini ya kadang-kadang lain lagi masalah tentang aplikasi pinjol ilegal yang hari ini tak kunjung selesai. Dan kita masih tetap terus berharap ya kepada Pak Kapolri. Kemarin Pak Kapolri sudah beraksi ya dan menangkap banyak aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang bos-bos besarnya, cukong-cukong dan mafianya itu diduga berasal dari luar negeri. Hari ini yang menjadi debt collection itu ya kita ini yang sedang diadu domba sesama anak negeri. Dan bos-bos besarnya yang meraup dan mengambil keuntungan secara pribadi ini tanpa memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah. Mereka tidak membayar pajak, mereka tidak taat, tidak tunduk pada semua peraturan pemerintah. Uang yang sudah mereka ambil dan mereka keruk dari Indonesia mereka bawa lagi ke luar negeri. Nah ini kan jadi masalah ya. Kalau itu sih menurut aku secara pribadi, dan mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi bahan pertimbangan lagi. Oke, baik ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.